Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi, saya Bustaminarda kembali mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga pemirsa yang telah melakukan subscribe kepada channel YouTube Bustaminarda ini mendapatkan balasan pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, baru-baru ini kita dikejutkan oleh pernyataan dari PKB dan juga calon wakil presiden Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB, yang mengatakan jika nanti Caimin menang atau PKB menang dalam pemilu 2024, PKB akan memperjuangkan gratis listrik untuk orang miskin atau masyarakat miskin, dan gratis BBM atau menekan subsidi sekecil-kecilnya. Tentu banyak kalangan yang bertanya, apakah ini tidak hanya sekadar janji-janji palsu, janji-janji yang tidak akan mungkin bisa ditepati. Untuk ini saya mau baca sebuah berita singkat tapi memikat. Tribun Video.com menurunkan berita di bawah judul "Janji Caimin gratiskan BBM dan listrik jika menang, pengamat titik 2. Janji palsu, duit dari mana?" Tribun Video.com. Ekonom sekaligus Direktur Center of Economics and Law Studies Selions, Bima Yudhistira, buka-bukaan soal janji politik yang disampaikan PKB dan juga Muhaimin Iskandar. Bima Yudhistira mengakui bahwa janji Caimin dan PKB adalah janji palsu dan janji-janji surga yang akan sulit direalisasikan. Beberapa janji tersebut diantaranya adalah soal BBM dan listrik gratis, hingga janji akan membiayai ibu hamil senilai 6 juta. Uangnya dari mana? Kata Bima. Beritanya singkat, tapi mungkin cukup bisa bagi kita untuk sedikit membicarakannya di sini. Kalau dilihat sepintas dan dikaitkan dengan kondisi Indonesia saat ini, memang kelihatannya kurang realistis. Menjanjikan gratis BBM, menjanjikan gratis listrik, menjanjikan membiayai ibu hamil, sepintas memang itu terlihat kurang realistis. Akan tetapi apabila kita kaitkan dengan kondisi real negara kita yang punya kekayaan alam melimpah, dan jika tidak ada korupsi, ini nyata. Kenapa bisa dikatakan nyata? Kembali kita kepada apa yang diucapkan oleh Menko Polhukam, yang katanya didapatkannya dari Abraham Samad, mantan ketua KPK. Abraham Samad mendapatkannya dari seorang peneliti asing yang telah melakukan penelitian di Indonesia. Apa itu? Menurutnya, jika saja satu sektor pertambangan saja yang tidak dikorup, itu bisa membiayai seluruh warga negara Indonesia, dari yang baru lahir sampai yang besok mau meninggal,
sebanyak 20 juta per orang per bulan secara gratis atau cuma-cuma dari negara atau pemerintah. 20 juta rupiah. Bayangkan, bagaimana kalau seluruh sektor tidak korup? Mengapa tidak bisa? Dan ini sudah dibuktikan oleh negara-negara lain yang bersih. Contoh Qatar. Kalau dibandingkan kita dengan Qatar, kekayaan kita tidak kurang dari kekayaan Qatar. Kalau dia punya minyak, kita punya bahan tambang kekayaan alam yang melimpah ruah. Penyakit kita sekarang ini korupsi. Korupsi. Makanya banyak yang menyesalkan ketika undang-undang KPK dulunya direvisi. Sebab sejumlah pengamat, sejumlah akademisi telah meramalkan bahwa jika undang-undang KPK ini direvisi akan membuat KPK bukannya menjadi lebih kuat tapi menjadi lemah, menjadi tidak bergigi untuk memberantas korupsi. Buktinya sekarang. Apalagi kalau KPK ini sempat seperti apa sekarang yang berhembus isu di publik. Kalau KPK ini bisa menjadi alat politik, maka korupsi akan menjadi bergembira ria koruptornya di sini. Coba kita bayangkan. Dana yang dicurigai sebanyak 349 triliun di Kementerian Keuangan. Itu yang dicurigai. Yang sampai sekarang kita belum jelas 100% bagaimana duduk persoalannya. Sempat dana itu memang dana korupsi. Dapat dibayangkan kalau diberikan itu kepada rakyat, apa tidak bisa membiayai ibu hamil 6 juta per orang? Tidak seluruh masyarakat Indonesia ini hamil semuanya, kan tidak. Laki-laki tidak hamil toh. Anak umur 10 tahun ke bawah perempuan tidak hamil. Perempuan umur 60 tahun, 70 tahun ke atas tidak hamil. Kenapa tidak bisa? Demikian juga listrik. Kenapa tidak bisa? Setidaknya ada sedikit contoh. Saya ingin sampaikan di sini. Ada di Provinsi Sumatera Barat itu nama kotanya Kota Padang Panjang. Dulu sebelum ada BPJS ini, Kota Padang Panjang itu seluruh rakyatnya dulu gratis berobat. Dananya dari APBD. Seluruh warga masyarakat Kota Padang Panjang itu yang sekolah, gratis uang sekolahnya. Memang pada awal-awalnya saya dengar banyak yang pesimis. Dari mana uangnya ini? Digratiskan berobat sebanyak ini, orang berobat di kota ini. Apa tidak menghabiskan APBD? Ternyata tidak. Dan waktu itu sampai, kalau saya masih ingat dan saya hadir dalam pertemuan itu, Wali Kota Padang Panjang waktu itu namanya Suirsam. Wali Kota Solo waktu itu namanya Jokowi. Ada suatu pertemuan di Makassar ketika itu. Dalam pertemuan di Makassar itu tampil sebagai pembicara dari Kota Padang Panjang, memaparkan persoalan pendidikan. Dari Solo, wali kotanya Jokowi memaparkan persoalan pasar.
Sehingga waktu itu kehebatan wali kota Solo Jokowi adalah mampu membangun pasar waktu itu. Dan dia mengatakan kalau saya tidak keliru, sekian puluh kali dia mengadakan pertemuan dengan rakyat, bisa pasar dibangun di Solo. Kalau saya tidak keliru, itu intinya kata Pak Jokowi itu. Suirsa mengatakan waktu itu bagaimana dia caranya mendapatkan dana untuk membiayai pendidikan gratis di kota Padang Panjang. Dan berlanjut kepada berobat gratis. Bisa ternyata. Lanjut lagi ke DKI Jakarta. Di DKI Jakarta bisa rakyatnya naik angkutan kota, naik angkot, seluruh rakyatnya bisa gratis. Seluruh rakyat Jakarta bisa naik angkot di Jakarta itu gratis. Siapa yang biayai? Yang biayai pemerintah provinsi DKI Jakarta. Itu telah dilakukan oleh Anies Baswedan. Bisa. Tapi intinya apa? Jangan korupsi. Political will itu harus dari pimpinan yang paling atas untuk tidak memberi kesempatan kepada seluruh bangsa Indonesia ini, kepada seluruh aparat yang ada di Indonesia ini untuk tidak korupsi. Siapapun yang melakukan korupsi, tindakannya harus adil seperti yang dikatakan oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Andaikan Fatimah anaknya yang melakukan pencurian, dia sendiri akan motong tangannya. Itu yang kita harapkan pemimpin. Tidak tiba di mata dipicingkan, tiba di perut dikempiskan. Tidak begitu. Tiba pada orang yang dekat-dekat dengan kita, yang menolong kita, yang mendukung kita. Kalau dia korupsi, boleh lari, tidak ditangkap. Orang lain dicari-cari, itu tidak benar. Harun Masiku sampai sekarang tidak ketemu-ketemu. Nazarudin saja dulu lari kemana-mana itu di ujung dunia, ditemukan oleh KPK. Nazarudin ditemukan di luar negeri. Ini Harun Masiku kok tidak ketemu. Lebih canggih peralatan mencari orang sekarang dibandingkan waktu Nazarudin lari. Jadi intinya apa? Intinya, kalau nanti Anies Caimin ini menjadi presiden, mampu Anies nanti melakukan apa yang dia lakukan di DKI Jakarta, kita yakin rakyat akan bisa nanti bebas biaya listrik untuk yang miskin. Bebas BBM, setidaknya ditekan subsidi BBM sekecil-kecilnya. Dibiayai 6 juta ibu hamil. Kita yakin bisa. Tapi jangan dikorup juga uang negara ini. Dana BLBI sampai sekarang berapa itu korupnya? Jangankan itu, ayah Mario Dandi saja berapa itu? Kalau bocornya yang banyak di negara ini, uangnya memang tidak akan bisa. Jangankan untuk membiayai listrik gratis, jangankan untuk membiayai ibu hamil, jangankan untuk membiayai subsidi BBM. Kalau korupsi akan tambah berlanjut, kalau korupsi akan menjadi program keberlanjutan oleh presiden mendatang, hidup kita akan tambah miskin, yakinlah. Sekarang mungkin masih bisa lah subsidi pertalite. Besok akan bisa subsidi lagi karena kita makin miskin. Yang diandalkan utang ke luar negeri. Itu. Jadi bukan mustahil. Yang penting korupsi ditekan. Bisa korupsi ini ditekan, bisa. Tetapi tiangnya, jangan sampai ada ketimpangan, ada perbedaan antara yang teman melakukan korupsi dengan yang lawan melakukan korupsi.
Semuanya tidak diperbolehkan. Undang-undangnya harus benar-benar membuat tidak ada kesempatan sebesar rambut dibelah 7 pun oleh siapapun untuk melakukan KKN. Apakah korupsi, apakah kolusi, apakah nepotisme. Korupsi itu baru bisa jadi dia itu apabila ada kolusi, apabila ada nepotisme. Adik dari korupsi itu nepotisme, kolusi. Kalau nepotisme berjadi-jadi aja, itu menjadi korupsi itu. Apalagi kalau tumpang tindih nanti ketika presiden baru nanti sempat tumpang tindih ketua KPK, teman kita juga, ketua MK, teman kita juga, ketua MA, teman kita juga, yang melaksanakan kita juga. Kalau itu yang terjadi korupsi, apa yang tidak akan terjadi itu? Sekali lagi, janji ini bukan janji palsu. Janji ini janji yang realistis. Kalau pemimpin betul-betul punya komitmen untuk memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme, untuk menjadikan pemerintahan negara Republik Indonesia ini pemerintahan yang bersih. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.